Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Nah, oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan membahas seputar NUPTK ya teman-teman. Nah, karena ternyata masih banyak teman-teman yang bingung bagaimana cara mengajukan NUPTK ya. Nah, termasuk berkas-berkasnya apa saja. Terus bagaimana cara melakukan penscanan ya, atau apa istilahnya, berkasnya itu diurutkan dalam susunan yang bagaimana. Nah, kita nanti akan membahas teman-teman, nah ini bagaimana cara mengajukan NUPTK ya, atau nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan ya. Ini nanti untuk NUPTK ini ya nanti bisa diajukan ya bagi guru dan juga tenaga kependidikan. Nah, di sini guru itu nanti bisa guru PNS, CPNS ataupun GTT ya, ataupun GTY. Nah, nanti di tenaga kependidikan itu nanti bisa tenaga laporan ya, atau mungkin tenaga administrasi, tukang kebun ataupun yang lainnya. Nah, kita nanti akan membahas syaratnya apa saja. Nah, untuk itu teman-teman mungkin yang baru melihat channel ini ya, atau mungkin baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Mungkin untuk teman-teman yang masih bingung ya bagaimana cara mengajukan NUPTK dan bagaimana prosesnya, nanti kita akan membahasnya lebih lanjut. Nah, kita awali teman-teman ya. Jadi untuk pedoman kita ya teman-teman untuk pengajuan NUPTK ya. Jadi kita akan melihat ini ya, dari Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ini ya, nomor 1 tahun 2018, yaitu tentang petunjuk teknis pengelolaan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, ini nanti teman-teman bisa membacanya ya secara lengkap ya, dan secara lebih lengkap ini teman-teman bisa mengunjungi ini ya. Nah, nanti bisa dilihat di sini gtk.data.kemdikbud.go.id. Nanti silakan diambil di hub syarat ya. Kita buka dulu. Nah, kita coba. Nah, nanti teman-teman bisa melihatnya di sini. Oh, sorry, ini salah link ya. Ini masih di kuota belajar. Jadi teman-teman nanti bisa lihatnya di sini ya, teman-teman ya. Di GTK sini ya. Nah, di sini nanti ada di sini. Nah, syarat ini ya. Jadi teman-teman nanti untuk juknis NUPTK teman-teman ya, di sini nanti untuk syarat dan ketentuan NUPTK ya, itu teman-teman nanti bisa lihat di sini ya. Nah, untuk memperoleh NUPTK bagi guru dan tenaga kependidikan baik sekolah formal maupun non formal ya, maka pastikan data GTK yang diinput oleh operator sekolah harus lengkap, benar dan valid ya, agar penerbitan NUPTK bagi GTK yang memenuhi persyaratan dan ketentuan Persetjen ini ya, Kemendikbud nomor 1 tahun 2018 ya. Berikut syarat dan ketentuan penerbitan dan penonaktifan NUPTK. Ini teman-teman nanti untuk dasarnya ya, jadi nanti bisa dilihat di sini ya, di Persetjen nomor 1 tahun 2018. Nanti di sini bisa dilihat teman-teman ya, apa saja yang menjadi syarat untuk penerbitan NUPTK ya. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Jadi yang pertama ya, kita sudah kita susun ya. Jadi kita ambil untuk syarat dan berkas pengajuan NUPTK ya teman-teman. Hari di sini ada 7 poin teman-teman ya, nanti yang akan kita jelaskan. Jadi yang pertama teman-teman, itu yang syarat pertama ya. Jadi GTK itu harus sudah masuk ke dalam aplikasi Dapodik. Ya, ini mungkin bagi teman-teman ada yang dia sudah mengajar lama ya teman-teman, tapi dia belum masuk ke aplikasi Dapodik. Nah, itu segera konfirmasi sekolahnya ya. Jadi konfirmasi ke operator sekolahnya atau operator Dapodik untuk GTK itu ya, atau guru ataupun tenaga pendidikan untuk dimasukkan ke dalam aplikasi Dapodik. Ya, karena untuk salah satu syarat untuk bisa pengajuan NUPTK itu adalah sudah masuk ke dalam aplikasi Dapodik. Ya, bisa dipahami ya untuk syarat nomor 1. Nah, nomor kedua adalah kartu tanda penduduk teman-teman, atau KTP elektroniknya. Ini harus punya. Ini berkas-berkas semuanya ini nanti harus di-scan ya teman-teman, harus di-upload. Nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Nah, nomor 3 adalah ijazah dari pendidikan dasar ya, dari SD sampai dengan pendidikan terakhir ya. Biasanya teman-teman pendidikan terakhirnya kita pakai yang S1 saja ya teman-teman ya, karena untuk standar minimal ya untuk guru itu adalah
S1 untuk standarnya. Terus yang keempat, bukti memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma atau D4 atau strata S1 ya bagi pendidik dan tenaga pendidikan pada satuan pendidikan formal. Yang nomor 5, ini yang penting ya. Bagi yang berstatus sebagai calon pegawai negeri sipil, mungkin bagi teman-teman yang baru diangkat sebagai CPNS ya, atau pegawai negeri sipil, ini yang dilampirkan teman-teman, ini untuk CPNS ya. Ini surat keputusan SK pengangkatan CPNS atau PNS, jadi SK CPNS-nya ini di-scan ya teman-teman. Yang kedua adalah SK penugasan dari Dinas Pendidikan atau SPMT, atau surat perintah menjalankan tugas. Jadi untuk pembagian tugasnya atau penugasannya nanti untuk CPNS adalah menggunakan ini ya. Nah, tapi bagaimana dengan yang GTT atau PTT yang honor di sekolah negeri, dan juga bagaimana dengan GTY dan juga PTY, nanti kita bahas di berikutnya. Yang nomor 6 adalah surat keputusan pengangkatan. Ini ingat ya teman-teman, ada pengangkatan ya. Nanti ada pengangkatan, ada tugas ya, nanti teman-teman harus bisa memahami. Surat keputusan pengangkatan dari Kepala Dinas Pendidikan yang berstatus bukan PNS. Ini ya. Yang bertugas pada satuan pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Nah, ini artinya saat keputusan pengangkatan ini dari kepala dinas teman-teman ya. Ini masih juknis lama ya teman-teman. Artinya juknis masih digunakan. Cuma ini sekarang sudah diturunkan ya. Artinya sekarang SK honorarium ya, atau SK honor ya. Itu ini ya, SK honorarium GTT PTT. Ini dari APBD atau dari provinsi atau kabupaten sekarang sudah boleh ya. Jadi tidak harus kepala dinas. Jadi artinya dari kepala dinas juga boleh. Nanti misalkan dari provinsi ataupun dari kabupaten juga boleh. Ini bagi teman-teman GTT ya. Bagi teman-teman GTT atau PTT itu yang mengajar atau yang berada di sekolah negeri ya, di poin 6 ini. Nah, nanti di poin 6 ini teman-teman, berarti teman-teman harus memiliki ya SK pengangkatan atau SK penugasan ya dari minimal kepala dinas. Atau mungkin teman-teman yang di provinsi ya, khususnya di provinsi kita ya, itu ada SK honorarium GTT atau PTT ya, dari APBD ya, dari baik itu dari provinsi maupun dari kabupaten. Ini nomor 6, nanti sudah bisa digunakan untuk pengajuan NUPTK. Nah, yang terpenting adalah teman-teman yang nomor 7 ini ya teman-teman. Jadi telah bertugas. Nah, ini teman-teman ya, nanti bertugas ini ditunjukkan dengan SK pembagian tugas. Ya, telah bertugas paling sedikit 2 tahun ya. Nah, 2 tahun ini secara terus-menerus teman-teman. Jadi artinya tidak terputus ya. Misalkan tahun ini masih di sekolah terus putus ya, tidak mengajar terus kembali lagi mengajar lagi, atau mungkin kembali lagi ya. Nah, ini tidak seperti itu. Jadi 2 tahun secara terus-menerus. Artinya dia selama 2 tahun itu memang dia berada di sekolah itu. Telah bertugas paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus bagi yang berstatus bukan PNS ya, pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dibuktikan melalui surat keputusan pengangkatan dari ketua yayasan atau badan hukum lainnya. Nah, ini teman-teman ya, jadi harus dibuktikan dengan SK pembagian tugas nanti untuk poin 7-nya. Nah, untuk susunan file yang di-scan teman-teman, lah ini banyak sekali teman-teman yang masih biasanya ditolak ya. Itu kalau di poin 2 ini teman-teman ya, di poin 2 KTP sama ijazah ini enggak ada masalah ya teman-teman. Tetapi kalau di poin ini, di poin 6 dan 7 ya, dari SK pengangkatan ini sama di pembagian tugas itu biasanya yang sering sekali ditolak, atau karena belum memenuhi syarat ya teman-teman ya. Nah, untuk susunan file yang di-scan teman-teman ini ya, jadi nanti untuk SK pengangkatannya ini untuk yang non PNS ya teman-teman. Jadi untuk SK pengangkatan untuk non PNS ya, jadi tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021. Nah, ini kita ambil 3 tahun ya, padahal di sini kan paling sedikit ya teman-teman. Jadi artinya paling sedikit itu yang paling terendah itu 2 tahun ya. Kalau misalkan dilampirkan 2 tahun juga tidak apa-apa ya teman-teman. Tapi kalau bisa yang baru ya, jadi tahun 2020 dan tahun 2021. Nah, ini nanti akan lebih aman teman-teman, karena untuk tahun 2021 ini kan baru berjalan ya, mulai dari Januari ya teman-teman. Jadi akan lebih aman kalau tiga-tiganya ini bisa dimasukkan ya, tahun 2019, 2020 dan 2021 ya. Karena untuk tahun 2021 atau tahun berjalan seperti tadi ya, masih berjalan atau baru berjalan. Selanjutnya adalah SK pembagian tugas teman-teman. Nah, ini juga sama ya teman-teman. Untuk SK pembagian tugas ya, kita ambil di sini sama 2 tahun terakhir, tapi akan lebih bagus teman-teman kalau digunakan 3 tahun ya. Karena apa?
Karena untuk tahun pelajaran 2020-2021 ya ini masih berjalan mulai dari Januari ya teman-teman. Jadi nanti kalau ditarik dari sini ya, ini nanti Juli 2019 ya biasanya. Itu nanti kalau kita 2020 ya 2021 nanti ini sudah 2 tahun kalau masuknya di sini. Ya, atau mungkin teman-teman yang lebih bagus kalau dimasukkan di 3 tahun. Jadi lebih aman ya. Karena apa? Karena paling sedikit 2 tahun. Ya, minimal 2 tahun untuk SK pembagian tugasnya. Nah, terus bagi teman-teman GTT atau PTT yang berada di istilahnya memiliki SK honorarium ya, memiliki SK honorarium GTT atau PTT dari APBD ya, baik itu provinsi maupun kabupaten. Nah, ini nanti biasanya teman-teman yang diupdate yang terakhir saja teman-teman ya. Jadi kalau misalkan 2 tahun 3 tahun ya lebih bagus, atau mungkin 2 tahun terakhir juga bagus. Nah, tapi biasanya untuk tahun 2021 ya mungkin ada yang belum menerima untuk SK-nya. Itu misalkan yang diupload 2019 atau 2020 juga bagus. Nah, biasanya teman-teman yang kita banyak lihat di lapangan ya itu yang ditolak adalah yang di sini. Ya di SK pembagian tugas ya. Biasanya pembagian tugas. Kalau pengangkatan kan sudah jelas ya. Biasanya kalau pengangkatan itu per tahun ya, per tahun anggaran. Ya, kalau pembagian tugas itu biasanya per Juli ya, teman-teman. Ya, nanti lebih bagus dilengkapi. Oke ya. Terus selanjutnya teman-teman, ini contoh file yang diupload teman-teman. Ini kebanyakan yang sering ditolak ya karena ini teman-teman ya. Jadi di pembagian tugasnya ataupun di SK pengangkatannya ya. Kalau di yayasan ya atau di sekolah yayasan itu pengangkatannya kan bermacam-macam ya teman-teman. Itu sama, nanti caranya sama dengan yang ini. Ya, misalkan di pembagian tugas ya teman-teman. Ini dikasih aja tanda seperti ini teman-teman ya, dikasih biru atau merah ya di kotak. Terus nanti di nama YBS-nya teman-teman ya, di nama YBS-nya itu nanti dikasih tanda. Ya, ditandai lah. Ini kan misalkan dikasih kotak. Nah, ini yang di-scan yang asli ya teman-teman. Jadi semuanya yang asli. Kalau fotokopi itu harus legalisir. Jadi kalau misalkan fotokopi berarti harus dilegalisir dulu baru di-scan ya kalau fotokopi. Nah, di ini ya, jadi konsiderannya. Terus setelah itu di sini ya diambil pembagian tugasnya. Ini dia ngajar di kelas mana, terus jamnya berapa. Terus yang poin 3 nih yang penting ini jadwalnya. Jadi jadwalnya juga diikutkan ya teman-teman. Jadi jadwalnya itu juga diikutkan terus dikasih tanda. Ya, jadi misalkan dia ngajarnya di kelas mana, nah ini dikasih. Nanti ini akan sama teman-teman ya. Jadi di pembagian tugas ini ya dengan yang di jadwal ini juga harus sama jumlahnya. Ya, jadi seperti itu yang di-scan. Ya, nanti dikasih bawah pasti kan ada tanda tangannya ya. Jadi diambil yang kopnya, ada kopnya, terus nanti di sini diambil YBS-nya ya, dikasih tanda. Nah, ini sama dengan yang memiliki SK gubernur ya teman-teman ya. Yang memiliki SK gubernur atau mungkin dari kabupaten ya, itu sama, ini dikasih tanda. Terus namanya juga sama, ini dikasih tanda ya, bahwa itu ini yang diajukan NPTK-nya atas nama ini ya. Jadi misalkan atas nama A, nah ini yang A-nya aja ini yang dikasih tanda. Jadi artinya ini yang diajukan. Ya, ini untuk SK honorarium. Ini untuk yang GTT PTT yang berada di sekolah negeri ya, atau mungkin teman-teman yang dari SK penugasan dari kepala dinas ya, itu juga boleh ya. Jadi minimal kepala dinas atau mungkin dari provinsi atau mungkin dari kabupaten ya. Terus untuk susunan berkasnya nanti yang di-scan teman-teman dari SK pengangkatan 2 tahun terakhir ya. Nah, sama ya seperti tadi ya, SK honor APBD. Nah, ini kalau memiliki ya, kalau dari negeri ya. Kalau misalkan swasta berarti hanya di poin 1 dan 3 ya, SK pengangkatan sama SK pembagian tugas ya. Nah, ini 2 tahun terakhir ya, misalkan lebih ya lebih bagus. Tapi juga nanti ada ketentuan ya teman-teman untuk besarnya file. Oke ya, bisa dipahami ya sampai di sini. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas silahkan tuliskan aja di kolom komentar ya. Nanti kita akan bantu menjawab dan memberikan informasi terbarunya. Oke, selanjutnya teman-teman ini untuk alur dan prosesnya ya. Jadi untuk alur prosesnya teman-teman, nah ini tergantung di sekolahnya masing-masing ya teman-teman. Biasanya ada yang ditangani sekolahnya atau ditangani operatornya, atau mungkin ada yang langsung dari PTK-nya ya. Jadi secara alur atau proses biasanya tergantung dari sekolah masing-masing. Nah, yang di nomor 1 teman-teman, jadi untuk PTK ya, jadi ini baik guru ataupun TU ya, tenaga perpus semuanya ya, mengumpulkan berkas-berkas dan memindahkan sesuai yang syarat yang telah ditentukan ya, syaratnya di awal tadi. Ya, nomor 2, PTK mengumpulkan berkas dan file ke operator atau admin sekolah. Nah, ini ke operator dapodik atau mungkin admin ya yang nangani pengajuan NPTK. Ya, nomor 3, nah ini ya,
setelah dikumpulkan ya, jadi PTK-nya mengumpulkan berkas dan juga memindai atau men-scan. Setelah itu dikumpulkan ke dalam operator ke poin 2. Nah, selanjutnya di poin 3, lah ini tugasnya sudah di sekolah ya teman-teman, atau di admin atau di operatornya. Nah, operator atau admin sekolah itu mengupload file ya atau berkas secara online melalui laman ini ya, verfile PTK. Ya, dari verfile ptk.data.kemdikbud.go.id. Jadi teman-teman tidak perlu ke dinas ya, jadi file-filenya nanti semuanya by sistem secara online, jadi untuk pengajuan NUPTK-nya ya. Jadi nanti yang bertugas adalah sekolahnya, yang dalam hal ini adalah operator atau admin sekolahnya yang melakukan pengajuan NUPTK. Ya, nomor 4 ini operator atau admin di sekolah ini melihat progres apakah pengajuan NUPTK-nya masih dalam antrian ya, disetujui atau ditolak. Jadi nanti setelah PTK menyerahkan ke operator, operator melakukan upload ya, upload berkas atau data. Selanjutnya operator nanti memantau teman-teman. Jadi ini yang bisa memantau di poin 4 ini hanya operator ya, yang bisa login di sini. Yang bisa login di verfile PTK ya. Jadi nanti apakah pengajuan NUPTK ini masih dalam antrian, apakah disetujui oleh dinas ya, atau mungkin ditolak ya. Terus di poin 5 ya, proses approve atau persetujuan. Nah, ini prosesnya nanti kita gambarkan ada 5 poin ya teman-teman. Jadi yang pertama, operator sekolah atau admin ya. Jadi setelah diberikan berkas oleh PTK ya, nanti operator sekolah ini akan mengupload berkas. Setelah diupload berkas ya, nanti kita akan melihat persetujuan dari admin dinas ya. Dinas ini bisa provinsi, bisa kabupaten ya teman-teman. Lain nanti apakah berkas yang diajukan ini sudah betul atau salah ya. Kalau salah berarti ditolak, kembali lagi ke sekolah. Tapi kalau sudah betul ya, maka admin dinas akan mengeprove disetujui, otomatis nanti akan masuk lagi ke admin LPMP atau BP PAUD Dikmas ya, masuk di 3 ini. Nah, di 3 ini berkas yang awal ya dari operator sekolah diterima oleh admin, dia akan diterima di LPMP atau BP PAUD Dikmas. Ini akan diverifikasi lagi berkasnya apakah sudah sesuai pengajuannya. Nah, kalau di sini ditolak berarti dia akan kembali lagi ke sini ya, kalau ini ditolak. Nah, tapi kalau di sini diterima maka dia akan masuk ke admin PDSPK ya. Kalau sekarang berubah menjadi Pusdatin ya teman-teman. Ini poin 4 ini. Nah, di sini juga sama teman-teman, dia akan mengecek lagi berkas yang diupload oleh operator sekolahnya. Ya. Kalau datanya salah dia akan ditolak, dia akan dikembalikan lagi ke sini. Nah, itu nanti kesalahannya apa dia akan dilihat ya. Nanti yang ditolak karena apa? Entah itu SK pembagian tugasnya salah, atau mungkin ijazahnya, atau mungkin KTP-nya. Jadi di masing-masing admin ini dia nanti akan mengecek, akan mensetujui atau menolak. Nah, apabila di admin ini disetujui ya, maka dia akan melakukan penerbitan NUPTK. Ya, NUPTK-nya akan terbit. Ya, jadi kalau ditolak dia akan dikembalikan ke operator sekolahnya ya, tapi kalau diterima dia akan diterima di dinas, di admin LPMP, di admin PDSPK atau Pusdatin. Selanjutnya nanti kalau semua sudah diterima maka akan dilakukan penerbitan NUPTK. Nah, selanjutnya teman-teman untuk PDSPK ya atau Pusdatin ini menerbitkan NUPTK ya setelah syarat permohonan penerbitan NUPTK sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diverifikasi dan divalidasi melalui sistem aplikasi verfile ptk.data.kemdikbud.go.id ya, ini oleh Kepala Satuan Pendidikan. Nah, ini artinya yang di sekolah teman-teman ya, yang di poin 1. Di Kepala Dinas teman-teman, nah ini di poin 2 ya. Terus Kepala Lembaga Penjamin Mutu atau LPMP, Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat BP PAUD dan Dikmas atau Biro Perencanaan dan Kerja sama Luar Negeri BPKLN sesuai kewenangannya ya. Jadi nanti ini prosesnya seperti ini ya teman-teman. Dari PTK ke operator sekolah, admin dinas, admin LPMP BP PAUD Dikmas, setelah itu baru ke admin PDSPK, baru akan diterbitkan NUPTK-nya ya. Jadi prosesnya panjang. Nah, ini sampai kapan Pak kita dalam proses pengajuan NUPTK-nya? Nah, dalam proses pengajuan NUPTK teman-teman kita tidak ada yang tahu teman-teman ya. Biasanya ada yang mungkin ada yang 1 hari sudah di-approve, ada yang 3 hari, ada yang seminggu, ada yang sebulan ya, mungkin ada yang 6 bulan, bahkan mungkin ada yang 1 tahun itu juga belum terbit NUPTK-nya. Yaitu tergantung dari masing-masing admin atau operatornya ini ya. Adminnya di masing-masing dinas ini ya teman-teman, di masing-masing poin 1 sampai dengan 5. Karena yang mengajukan NUPTK ini tidak hanya 1 ya teman-teman, jelasnya se-Indonesia ya. Nanti yang masuknya di dinas, masuk LPMP, masuk ke pusat ya. Yang paling lama itu adalah di pusat ya, karena semua pengajuan ya seluruh di Indonesia itu akan masuk di admin PDSPK ini. Jadi yang menerbitkan kan karena admin PDSPK. Jadi pengajuannya mesti menumpuk. Nah, teman-teman operator itu harus memantau proses kita itu masih di mana. Apakah masih di poin 2, poin 3,
poin 4 atau mungkin bahkan sudah terbit di poin 5. Oke, bisa dipahami ya teman-teman sampai di sini. Ini agak panjang ya. Oke ya, kalau sudah bisa dipahami. Nah, terus ini prosesnya teman-teman. Nah, prosesnya ini ya, login hanya bisa dilakukan oleh admin atau operator sekolah. Jadi ini PTK tidak bisa melakukan pengajuan NPTK secara mandiri ya teman-teman. Jadi yang mengajukan NPTK itu tetap dari sekolah ya, sesuai dengan alurnya ini tadi. Ya. Jadi operator sekolah kita memberikan informasi saja teman-teman bagi mungkin PTK yang belum tahu ya alurnya NPTK itu seperti apa lah, kita berikan informasinya. Nah, seperti ini ya, jadi login ini hanya dilakukan oleh operator sekolah ya melalui vervalptk.data.kemdikbud.go.id ya. Nanti silahkan memasukkan username dan passwordnya. Ini teman-teman operator tentunya sudah tahu ya. Selanjutnya di login awal teman-teman ini ada daftar PTK-nya. Jadi semua PTK-nya itu akan masuk di sini teman-teman ya. Nah, akan masuk di sini. Terus dia juga akan masuk ya. Jadi PTK-nya itu akan masuk di sini di Verval PTK. Nah, selanjutnya untuk pengajuan NPTK lah di sini teman-teman. Jadi di sini ya poin pengajuan NPTK ini pengajuan NPTK. Nah, siapa saja yang bisa mengajukan NPTK teman-teman? Nah, ini ya calon penerima NPTK ini akan muncul di sini ya di pengajuan NPTK di poin 1 ini. Nah, ini siapa saja yang bisa melakukan siapa saja yang bisa diajukan NPTK-nya ini semua ya teman-teman ya, yang sudah masuk ke Dapodik dan sudah memenuhi syarat yang sudah kita jelaskan tadi ya. Nah, ini yang mulai dari guru mapel. Terus di sini teman-teman ya, ada juga tukang kebun juga bisa teman-teman ya, karena ini bisa diajukan NPTK-nya ya. Terus penjaga sekolah juga bisa, guru kelas juga bisa, guru mapel juga bisa teman-teman ya. Jadi semuanya bisa. Termasuk di sini juga tenaga administrasi ini juga bisa. Ya, tenaga administrasi juga bisa. Nah, terus bagaimana teman-teman cara untuk mengajukan NPTK ini? Sangat mudah ya teman-teman ya. Misalkan yang mau diajukan siapa? Ya misalkan YPS-nya ya, 1 ini misalkan ya. Nah, ini misalkan yang mau diajukan 1 ya, ini tinggal klik aja ajukan NPTK. Nah, setelah diajukan NPTK seperti ini teman-teman, lah ini di sini teman-teman. Jadi teman-teman admin atau operator sekolah itu harus mengupload file-file tadi yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Ya, di sini ada namanya, tempat tanggal lahirnya, jenis kelamin, ibu kandung. Nah, ini file-file yang diupload teman-teman ya, ini SK pengangkatan dan penugasan, KTP, ijazah SD sampai terakhir lah, semua filenya dalam bentuk asli ya, yang scan asli atau fotokopi setelah dilegalisir. Jadi di fotokopi, legalisir baru di scan. Nah, ukuran filenya teman-teman lah, ini yang banyak kesulitan teman-teman itu di ukuran file ya. Jadi untuk ukuran file untuk SK penugasan dan pengangkatan itu adalah maksimal 2 MB ya teman-teman, bisa dilihat di sini ya. SK pengangkatan dan penugasan itu maksimal 2 MB. Ya. Untuk KTP teman-teman, nah KTP ini 1 MB. Ya, terus untuk ijazah SD itu 1 MB. Ingat ya, jadi yang sekarang adalah ijazahnya ya, bukan SKUN atau mungkin transkrip nilai ya, tapi ijazahnya. Atau mungkin nanti kalau di ijazah terakhir mungkin akta 4 ya, bukan akta 4-nya tapi ijazahnya. Ini ya. Nah, SK yang sulit itu di sini teman-teman di poin 1 ya, SK pengangkatan dan penugasan. Ini yang sudah saya jelaskan seperti tadi ya. Jadi nanti di bagian SK pengangkatan dan penugasan ini harus disusun secara baik dan benar di poin tadi yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Karena biasanya teman-teman yang sering ditolak adalah di sini ya, di SK pengangkatan dan penugasan ini yang banyak sekali ditolak pengajuan NPTK-nya ya, karena eman-eman ya, bahasanya apa ya? Bahasanya eman-eman itu apa ya? Sayang sekali ya. Kalau sudah adminnya sudah mau nge-approve ya, ternyata salah ya berkas yang diajukan atau kurang lengkap, itu eman-eman. Karena apa? Karena ini antriannya sangat banyak teman-teman ya. Karena yang melakukan pengajuan NPTK tidak hanya 1-2 orang ya, mungkin bisa ratusan, bahkan mungkin bisa ribuan. Jadi eman-eman, jadi pastikan SK pengangkatan dan penugasannya itu di-scan dan disusun dengan benar. Oke ya, ini yang diupload. Selanjutnya yang diupload adalah ijazah SMP teman-teman ya. Ijazah SMP ini juga diupload, ijazah SMA dan ijazah S1 atau D4. Ini semuanya di scan yang asli, setelah itu diupload. Kalau semuanya sudah diupload, klik ajukan. Nah, ini ya. Kalau sudah diajukan teman-teman lah, ini tugasnya lagi ke operator sekolah teman-teman ya, karena yang bisa memantau ya, yang bisa memantau proses pengajuan NPTK kita itu seperti apa, itu yang bisa adalah operator sekolah. Nah, ini nanti bisa dilihat di statusnya di sini teman-teman, status pengajuan NPTK-nya ya. Nah, status pengajuan NPTK ini yang masih awal teman-teman ya, ini yang antrian, jadi seperti ini tandanya, diajukan oleh sekolah. Nah, seperti ini. Nah, ini yang NPTK sudah terbit teman-teman, ini sudah melalui proses ya, dari sekolah, dari dinas, dari LPMP,
Terus dari PDSPK ini semua sudah disetujui dan NPTK sudah terbit. Nah, yang lebih penting adalah yang ini teman-teman ya, yang di poin 3 ini yang ditolak LPMP ya, ada yang ditolak dinas. Ini kalau sudah di LPMP berarti sudah ke admin kedua teman-teman ya. Jadi yang pertama antrian, terus diterima dinas, setelah dinas baru LPMP ya. Ini kalau sudah ditolak ini eman-eman teman-teman ya. Artinya kasihan ya. Kalau sudah dicek antrinya sudah lama ternyata ditolak. Nah, ini teman-teman harus ngecek ditolak karena apa. Nah, seperti ini ya, ini yang disetujui dinas, ini yang sudah kedua. Jadi sekolah sudah mengajukan, terus ini ya teman-teman, sekolah mengajukan antrian, setelah itu ini sudah disetujui oleh dinas ya, disetujui oleh dinas. Nah, posisinya disetujui oleh dinas. Nah, ini masuk ke dalam antrian LPMP atau BP PAUD. Nah, ini kita tidak tahu teman-teman prosesnya apakah lama atau sebentar ya, seperti yang sudah kita jelaskan. Jadi kita tidak tahu. Jadi kita harus memantau apakah proses pengajuan NUPTK kita itu sudah sampai mana. Ya, kita harus memantau ya teman-teman. Nah, jangan-jangan kita ditolak. Ya, kalau ditolak ya harus segera diperbaiki lagi berkasnya, jadi diupload ulang ya. Nah, seperti ini. Ini disetujui dinas, setuju dinas ya. Ini tinggal nunggu LPMP. Ini disetujui LPMP. Nah, kalau di LPMP ditolak nanti berkasnya bisa diupload lagi. Nah, ini contohnya diupload teman-teman ya. Ini ditolak dinas, ini baru ke dinas sudah ditolak ya. Keterangannya lengkapi SK pengangkatan awal GTY ya, dan 2 tahun terakhir sebagai GTY, SK pembagian tugas dan jam mengajar 2 tahun terakhir asli atau legalisir scan harus bisa terbaca dengan jelas. Nah, ini artinya pembagian tugasnya teman-teman ya yang salah ya. Jadi pengangkatan dan pembagian tugasnya salah. Ini ditolak sama dinas ya. Maka dia harus kembali lagi mengupload data-data dari awal. Nah, ketika dia mengupload dari awal lagi teman-teman, nah dia pasti akan menunggu lagi ya antrian. Dia pasti antri lagi ya, antriannya sangat lama. Jadi SK pengangkatan dan penugasannya ya, tolong diperhatikan dengan baik sehingga berkasnya tidak ditolak. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi kebanyakan yang ditolak karena SK pengangkatan dan penugasan. Nah, selanjutnya ini bagi teman-teman yang NUPTK sudah terbit ya. Jadi yang sudah terbit ya selamat ya teman-teman. Ini yang butuh proses lama ya teman-teman ya. Jadi tidak hanya sehari 2 hari ya, atau mungkin seminggu sebulan ya. Bahkan mungkin ada yang setahun ya. Makanya teman-teman harus koordinasi dengan operatornya, karena yang bisa memantau progres atau proses pengajuan NUPTK adalah operator di sekolah. Oke teman-teman, seperti itu ya, agak panjang penjelasan mengenai NUPTK ya. Semoga teman-teman bisa memahami ya bagaimana cara mengajukan NUPTK dan bagaimana proses dalam mengajukan NUPTK. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali teman-teman di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.